Bab 2021. Diburu sepanjang jalan. King Feng, hari ini adalah tanggal kematianmu. Aku akan memenggalmu, dan membawa kepalamu ke Raja Api Merah untuk hadiahnya, kata penggarap diri bermata satu dengan lantang di barisan paling depan, penuh kegembiraan. King Feng menatap kultivator di hadapannya dengan kilatan dingin di matanya, lalu berkata dengan dingin, "Siapa kau? Sebutkan namamu." Petik 2. Sang penggarap diri bermata satu tertawa terbahak-bahak, lalu berkata dengan angkuh, "Tak masalah jika aku katakan. Tuanmu, akulah pencuri bermata satu, pemimpin wilayah ini. Aku baru saja menerima surat perintah hadiah, aku akan memenggal kepalamu dan membawanya kepada Raja Api Merah sebagai hadiah." King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pencuri bermata satu, aku belum pernah mendengar tentangmu. Dari mana asalmu? Beraninya kau menghalangi jalanku, kau seperti orang yang ingin mati." Petik 2. Seberkas cahaya dingin melintas di mata pencuri bermata satu itu, saat ia melambaikan tangannya, dan berkata kepada mereka yang ada di belakangnya, "Gunakan panah untuk membunuhnya." Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa ratus kultivator menembakkan ratusan anak panah mereka, saat anak panah yang tajam itu merobek udara, menghancurkan kehampaan, dan menyerbu ke arah King Feng. Anak panah ini bahkan membentuk formasi anak panah, melesat dari timur, barat, atas, bawah, dan segala arah menuju ke arah King Feng. Ditambah lagi, anak panah yang ditembakkan para kultivator ini semuanya luar biasa kuatnya di tingkat raja. Jika mereka adalah kultivator kerajaan raja rata-rata di tempat ini, maka kematian tidak dapat dihindari, tetapi sayangnya lawan mereka adalah King Feng. Dengan sangat tenang, ia mengaktifkan esensi vital internalnya, dan api esensi api melesat ke tangannya. Ia pun menepuk ke depan dengan keras, membentuk telapak api esensi matahari yang tingginya mencapai 9.000 kaki. Telapak tangan ini sangat besar, menutupi langit dan tanah, dan langsung menangkis ratusan anak panah tajam. Bagaimana mungkin? Dia menggunakan telapak tangannya untuk menangkap anak panah tajam itu. Anak panah itu terbuat dari material kerajaan. Wajah pencuri bermata satu berubah, keterkejutan terpancar di matanya. Wajah King Feng tampak tenang sementara sedikit kesan mengejek muncul, lalu dia tiba-tiba melambaikan beberapa ratus anak panah tajam di tangannya dan melemparkannya ke depan. Buih! Buih, dengan ratusan suara keras, King Feng melontarkan ratusan anak panah tajam, dan anak panah itu menembus tenggorokan ratusan kultivator. Tenggorokan mereka tertusuk lubang besar, darah mengucur deras. Cipratan, cipratan. Tiba-tiba, ratusan mayat para pembudidaya diri itu jatuh dari ketinggian udara ke tanah, tubuh mereka hancur berkeping-keping akibat jatuhan itu. Wajah pencuri bermata satu berubah, matanya dipenuhi keterkejutan. Ratusan kultivator ini adalah saudara-saudara yang telah menemaninya melewati hidup dan mati. Mereka pernah membunuh kultivator di atas tingkat ke-6 alam raja, tetapi sekarang, mereka semua dibunuh oleh King Feng dalam satu serangan. "Iblis, kau iblis. Kok kau begitu kuat?" Pencuri bermata satu menatap King Feng dengan ketakutan, lalu dia berbalik dan berusaha melarikan diri, karena dia menyadari bahwa kekuatan King Feng terlalu besar dan bukan sesuatu yang dapat dilawannya. Sudah terlambat untuk lari meskipun kau ingin. Tiba-tiba, King Feng melambaikan tangannya dan mencengkeram tanah dengan kuat. Ia segera menangkap kultivator bermata satu itu, lalu mencengkeramnya dengan kuat, dan dengan suara, "Bang!" ia merenggut mayat kultivator bermata satu itu menjadi kabut darah, lalu menghilang di kehampaan. Kemudian, King Feng berkata kepada mereka yang berada di kapal terbang, "Teruslah maju." Dia memindahkan intisari vitalnya ke dalam perahu terbang, dan dengan kendali yang sangat baik, sebuah lengkungan tergambar saat perahu itu terus maju. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan udara yang dipenuhi bau darah menusuk hidung. Seluruh gunung dipenuhi mayat, dan pencuri bermata satu selama ratusan tahun memerintah gunung ini tak pernah membayangkan akan mengorbankan nyawanya sendiri demi imbalan dari Raja Api Merah Tua. Suelin tidak bersimpati kepada para kultivator pencuri bermata satu itu, karena ia sudah tahu bahwa mereka adalah musuh suaminya. Jika King Feng tidak membunuh mereka, maka mereka akan membunuhnya. Kapal terbang yang ditumpangi King Feng sangat cepat, dan segera terbang beberapa ribu meter, tetapi sebuah blokade muncul di hadapan King Feng. Kali ini, ia bertemu dengan banyak monster terbang. Ada beberapa ribu elang iblis, elang petir, burung gagak, kelelawar, dan berbagai binatang iblis terbang lainnya yang mengelilingi mereka di atas kapal terbang. Suelin melihat binatang-binatang iblis ini, dan raut wajahnya sedikit berubah. Terutama kelelawar-kelelawar itu, yang bertaring tajam dan berlidah merah darah, membuatnya takut hanya dengan sekali pandang. Suelin berjalan ke sisi King Feng dan bertanya, "Sayang, ada apa? Kenapa ada begitu banyak monster di udara?" King Feng tersenyum ringan dan menjelaskan, "Jika tebakanku benar, maka pasti ada kultivator yang mengendalikan binatang iblis ini." Petik 2.
Tepat saat suara King Feng mereda, seorang tetua muncul di hadapan kerumunan binatang iblis. Tetua ini tampak pucat pasi, dengan pakaian abu-abu, nyaris tanpa rambut, dan bendera hitam di tangannya. Dia menggunakan bendera hitam untuk mengendalikan binatang iblis terbang ini, mengepung King Feng dan yang lainnya. Panglima tertinggi mengenali tetua ini, lalu berjalan ke sisi King Feng dan berkata, "Tuan, tetua ini adalah ketua sekte dari sekte Raja Binatang Buas. Dia sangat kuat, dan tak seorang pun pernah melihatnya kali ini di alam matahari mistik. Siapa sangka dia akan menyerang kita demi imbalan dari Raja Api Merah Tua." Tetua berpakaian abu-abu itu menatap ke arah King Feng dan berkata, "Apakah kau akan memenggal kepalamu sendiri, atau haruskah aku sendiri yang memenggal kepalamu?" King Feng diam-diam menatap tetua berjubah abu-abu itu, dan tanpa sepatah kata pun, ia merasakan bahwa tetua ini berada di tingkat ke-8 alam raja. Ia pasti luar biasa kuatnya hingga mampu mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Sayangnya, ia bertemu dengan King Feng, yang menentukan kematiannya. Cahaya dingin berkilat di mata tetua berbaju abu-abu ketika ia melihat bahwa King Feng tidak mengatakan apa-apa. Tangan kanannya menunjuk tajam ke arah kelelawar di sampingnya, saat kelelawar-kelelawar itu menyemburkan gelombang suara. Kelelawar-kelelawar gelombang suara ini mengandung kekuatan yang mengerikan, saat mereka menyerbu ke arah kapal terbang. King Feng mengerutkan kening, dia tidak akan pernah membiarkan serangan gelombang suara kelelawar itu mencapai kapal terbang, yang akan membahayakan pikiran Suelin, Meng Yao Su, dan yang lainnya. King Feng membuka mulutnya dan melepaskan 4 singa petir raungan singa. Singa-singa petir ini berukuran beberapa ribu kaki, dengan petir hitam yang melilit tubuh mereka saat mereka menerjang ke depan. Ciprat, ciprat, singa petir menghancurkan semua serangan gelombang suara kelelawar itu, lalu singa-singa gelombang suara ini, yang mengandung energi tak terkalahkan, menyerbu ke arah binatang-binatang iblis itu. Energi itu memasuki kedalaman pikiran mereka dan menghancurkan energi spiritual mereka. Plop, plop, tiba-tiba, kelelawar-kelelawar itu jatuh dari langit dan mati. Kemarahan muncul di mata tetua berbaju abu-abu saat dia melihat bahwa King Feng telah membunuh kelelawar iblis kesayangannya. Ia tahu bahwa gelombang suara energi pemuda ini sangat kuat, tak kalah lemah dari gelombang suaranya sendiri, sehingga ia tak lagi menggunakan gelombang suara untuk menyerang monster-monster itu. Sebaliknya, ia melambaikan tangan kanannya untuk mengendalikan elang petir di sampingnya dan menyerang ke arah King Feng. Bab 2022. Kepala Manusia. Ratusan elang petir membuka mulut mereka dan menyemburkan sinar-sinar energi tajam. Mereka menyerang dengan kecepatan tinggi, langsung tiba di hadapan King Feng dan yang lainnya. Tanpa ekspresi, dia melihat elang petir yang menyerbu ke arahnya. Dia tidak akan takut bahkan jika tetua berbaju abu-abu menyerang, apalagi beberapa binatang iblis. Tangan kanannya melambai ringan ke depan, langsung membentuk telapak tangan esensi vital yang besar. Tangan itu menyelimuti seluruh langit, dan dengan suara keras, ratusan elang petir hancur berkeping-keping, tak menyisakan satu pun mayat. Wajah tetua berjubah abu-abu berubah, sorot matanya terkejut. Saat itu ia merasa telah menerima informasi yang salah. Ia telah meminta informasi tentang King Feng kepada seseorang dan diberitahu bahwa ia hanya berada di tingkat ke-7 alam Raja Roh. Karena itulah, tetua berjubah abu-abu berani menggunakan kekuatan berbagai binatang iblis untuk memburunya, tetapi siapa sangka kekuatan lawannya jelas jauh lebih dahsyat daripada yang dikatakan informan itu. King Feng tidak mempermasalahkan tetua berbaju abu-abu itu. Sebaliknya, ia terus melambaikan tangannya, dan dengan 2 lambaian, ia menamparkan semua binatang iblis lainnya hingga mati. Tak satu pun yang tersisa hidup-hidup, hanya tetua berbaju abu-abu yang tersisa di sana, dengan berbagai perubahan di wajahnya. King Feng menatap tetua berjubah abu-abu itu dan berkata dengan ringan, "Hadiah dari Raja Api Merah pasti sangat menggiurkan, tetapi sayangnya kau memiliki pemahaman yang menyimpang tentang kekuatanmu sendiri dan telah mengorbankan nyawamu seperti itu. Sepertinya aku telah memberimu terlalu banyak belas kasihan. Hari ini aku akan memenggal kepalamu, dan menggantungnya di belakang kapal terbang, agar semua kultivator di benua api merah dapat melihat apa yang akan terjadi pada seseorang yang menentangku." Petik 2. Wajah tetua berjubah abu-abu berubah drastis saat merasakan niat membunuh dingin yang dilepaskan oleh angin sepoi-sepoi. Kemudian, ia merasakan ancaman kematian, tanpa perlawanan apapun. Tetua berbaju abu-abu itu tiba-tiba berbalik untuk melancarkan jurus yang akan meningkatkan kecepatannya agar ia bisa melarikan diri. Ia tahu hanya ada satu pilihan jika ia tetap di sana, yaitu kematian. Dengan kecepatan kilat, ia meraih ke depan dengan kuat menggunakan tangannya. Ia segera menangkap sesepuh berbaju abu-abu yang mencoba melarikan diri dan mengangkat tubuhnya ke langit. Wajah tetua berjubah abu-abu berubah setelah ia tertangkap, saat ia berkata dengan ketakutan, "Tingkat ke-9 alam Raja Roh. Kau telah mencapai tingkat ke-9 alam Raja Roh." King Feng mengangguk dan berkata, "Jadi kamu tidak sepenuhnya tidak sadar, apakah kamu sekarang tahu betapa menyedihkannya kamu akan mati?"
Tetua berpakaian abu-abu itu memohon, jangan bunuh aku akan menjadi pelayanmu. King Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak butuh pelayan sepertimu. Aku ingin kepalamu menakuti semua kultivator lainnya. Petik 2. Tangan kanan King Feng terpelintir kuat-kuat, dan dengan bunyi, krek, ia memenggal kepala tetua berjubah abu-abu itu. Dengan seutas tali, ia mengikat kepala tetua berjubah abu-abu itu, menggantungnya di belakang kapal terbang, lalu mengarahkan kapal terbang itu menuju Gunung Raja Api. Ketika King Feng membunuh sesepuh berpakaian abu-abu dan menundukkan kepalanya di belakang kapal terbang, jalan yang ditempuhnya setelah itu menjadi lebih damai. Banyak kultivator muncul karena imbalan yang dijanjikan Raja Api Merah dan ingin menyerang King Feng. Namun, ketika mereka melihat kepala tetua berjubah abu-abu di belakang kapal terbang, wajah mereka memucat ketakutan. Beberapa bahkan memompol karena takut, tubuh mereka gemetar, dan mereka buru-buru mundur, tidak berani lagi menyerang King Feng. Di benua api merah, banyak kultivator yang mengenal sesepuh berbaju abu-abu ini, karena ia adalah Master Sekte Kaisar Binatang, dan kekuatan alam Raja Roh tingkat 8 yang kuat. Namun, sekarang King Feng telah membunuh seorang guru besar yang kuat dan terkenal, dan karena mereka tahu bahwa kekuatan mereka bahkan belum berada pada level ke-8 alam Raja Roh, wajar saja jika mereka tidak berani menantang takdir. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa sangat sulit untuk membunuh King Feng, kecuali seseorang memiliki kekuatan luar biasa. Seluruh benua menjadi sunyi senyap. Sebelumnya, benua dipenuhi kegaduhan, kegembiraan, dan kerumunan karena semua orang berharap memiliki dua pasang kaki lagi untuk menemukan King Feng lebih cepat agar mereka bisa mendapatkan hadiah dari Raja Api Merah. Akan tetapi mereka semua ingin melarikan diri dari King Feng secepat mungkin, karena hanya sejumlah kecil pasukan yang mampu melawan King Feng di seluruh benua Api Merah. Di dalam istana Kekaisaran Ling Yun, wajah Kaisar Ling Yun berseri-seri gembira ketika mendengar kabar dari pelayannya. Kaisar Ling Yun berkata pelan, aku tahu bahwa King Feng adalah yang terkuat, tak seorang pun bisa menghentikannya. Kuharap dia bisa mencapai Gunung Kaisar Api dengan sukses dan menyelamatkan Ruyan Liu. Dua orang berdiri di bawah istana kekaisaran, satu adalah Qing Qingmu, dan satu lagi adalah Liang. King Feng meminta Kaisar Ling Yun untuk melindungi mereka berdua, karena mereka adalah dua wanita yang ditemui King Feng saat ia memasuki benua api merah, dan mereka memiliki hubungan yang rumit dengannya. Kaisar Ling Yun tersenyum tipis, menatap Qing Qingmu dan Li yang di bawahnya, lalu berkata, kalian sebaiknya tetap di dalam istana kekaisaran untuk saat ini. Jangan keluar, aku khawatir ada kultivator lain yang akan mencoba menculik kalian untuk mengancam King Feng. Baik Qing Qingmu maupun Li yang mengangguk sebagai tanda terima kasih. Terutama Qing Qingmu, dia masih bingung. Dia dulunya adalah wanita kedua dari keluarga kota Luo besar di kota tingkat 3 di negara Ling Yun. Namun setelah dia bertemu dengan King Feng, kehidupan Qing Qingmu berubah total, karena dia bertemu dengan kaisar dari seluruh kerajaan dan bahkan diundang ke istana kaisar. Qing Qingmu teringat saat pertama kali bertemu dengan King Feng di belantara binatang buas, dan ia menghela napas, karena ia tahu saat itu bahwa King Feng tidak sesederhana itu. Ia adalah naga sungguhan dan suatu hari nanti pasti akan meninggalkannya untuk terbang menuju langit yang lebih tinggi. Tak ada yang bisa menahan King Feng, entah itu kota Luo besar, maupun negeri Ling Yun. Kaisar Dunia Bawah merupakan salah satu dari 4 penguasa besar benua api merah, karena ia menguasai 1/6 dari seluruh luas permukaan benua, dan wilayah yang dikuasainya adalah nekropolis Dunia Bawah. Di sanalah orang mati dikuburkan. Kabut hitam menyelimuti seluruh area, seolah-olah banyak sekali hantu yang dizalimi dan jiwa-jiwa ganas menggeram di mana-mana. Sang Kaisar Dunia Bawah berdiri di tengah kabut hitam itu tanpa rasa khawatir, sebab seluruh tubuhnya hitam, karena ia telah menyatu dengan kabut hitam itu. Di hadapannya berdiri seorang tetua bermulut runcing, berpipi monyet, dan berlengan panjang kurus, sementara seluruh tubuhnya mengeluarkan kabut hitam seperti mayat kering. Namun, tubuhnya juga mengeluarkan energi yang mengguncang ruang, karena ia telah mencapai tingkat ke-9 alam raja. Tetua mayat kering memandang Kaisar Dunia Bawah di hadapannya dan berkata dengan hormat, Kaisar, seiring waktu, para kultivator yang memburu King Feng semuanya telah dibunuh olehnya. Menurut informasi saya, King Feng pasti telah mencapai tingkat ke-9 alam Raja Roh, atau dia mungkin telah mengaktifkan kekuatan terlarang. Kultivator biasa seperti itu akan mempertaruhkan nyawa mereka jika mereka pergi. Kaisar Dunia Bawah mengangguk dan berkata, aku sekarang berada di tahap dekat alam suci mayat hidup, dan tidak bisa pergi saat ini. Pergilah dan burulah King Feng untukku sekarang, dan kau pasti tidak boleh membiarkannya mencapai Gunung Kaisar Api hidup-hidup. Bab 2023 Fusi. Tetua mayat kering menatap Raja Dunia Bawah di hadapannya dan berkata dengan hormat, jangan khawatir yang mulia, aku akan pergi dan mengambil kepala King Feng sekarang juga dan membalaskan dendam tuan muda kita. Tubuh tetua mayat kering berubah menjadi awan kabut hitam dan ia pun menghilang seketika.
Raja Dunia Bawah memejamkan kedua matanya, melanjutkan latihannya di sana. Raja Dunia Bawah telah menerima kabar. Raja Api Merah telah mencapai alam setengah langkah suci dan sedang mencoba memahami hukum orang suci. Setelah Raja Api Merah sepenuhnya memahami hukum orang suci, Raja Api Merah akan mencapai alam orang suci. Setelah mencapai alam suci, tak seorang pun di seluruh planet ini yang mampu mengalahkan Raja Api Merah. Beberapa kultivator kuat seperti Raja Laut Darah, Raja Pemecah Langit, dan bahkan Raja Dunia Bawah akan dibunuh oleh Raja Api Merah. Ia akan menyedot semua esensi darah mereka untuk meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu, meskipun Raja Dunia Bawah sangat marah pada King Feng dan menginginkannya mati lebih dari apapun, dia harus menahannya sehingga dia mempunyai kesempatan untuk hidup dan mencapai alam suci dengan cepat. King Feng berada di atas kapal terbang itu dan terus melaju menembus kehampaan dengan kecepatan luar biasa. Setelah King Feng membunuh Master Sekte Raja Binatang, para kultivator diri lainnya tidak berani menyerang King Feng. Mayoritas dari mereka yang berani menyerang King Feng memiliki kekuatan besar, tetapi meskipun kekuatan mereka sangat besar, mereka tetap bukan lawannya. Kecuali 4 raja dinasti tertinggi benua api merah muncul, King Feng akan menghabisi mereka dengan satu pukulan. Panglima tertinggi berjalan ke sisi King Feng, menunjuk ke arah tanah di depan mereka, dan berkata, "Tuan, itu wilayah nekropolis dunia bawah di depan kita. Semua mayat dikuburkan di sana, dan Raja Dunia Bawah ada di sana." King Feng mengerutkan kening dan menghentikan kapal terbangnya. Ia tentu tahu ketenaran Raja Dunia Bawah. Ia adalah salah satu dari 4 raja dinasti tertinggi di benua api merah, dengan pengaruh yang sangat besar di seluruh planet. Legenda mengatakan bahwa ia telah mencapai alam raja tingkat ke-9 sejak lama dan kini sedang menuju ke alam orang suci mayat hidup. Meskipun King Feng sangat kuat dan tak terkalahkan di alam yang sama, ia tetap bersikap hormat dan berhati-hati di hadapan para raja super kuat benua api merah. Lawan mungkin adalah musuhnya, tetapi ia sangat berhati-hati. King Feng mendaratkan perahu dan menemukan area hutan yang damai, lalu berkata, "Semuanya, mari kita beristirahat dulu di sini untuk memulihkan energi. Lalu, mari kita lewati bahaya-bahaya ini." Petik 2. Hutan ini begitu lebat, pepohonan tua memenuhi ruang di mana-mana. Setiap pohon tingginya sekitar 100 meter, menembus awan. Dedaunannya luar biasa lebat, mengandung energi mengerikan, dan menghalangi semua sinar matahari. Pohon-pohon iblis ini telah menjadi hidup, tetapi setelah King Feng datang dengan seluruh energinya yang kuat, ia menekan semua pohon iblis itu, dan mereka tidak berani menyerang King Feng. King Feng duduk, menggerakkan niatnya, dan mengeluarkan tombak roh putih. Tombak roh putih itu diperolehnya saat ia membunuh Raja Pemecah Langit, dan bentuknya mirip dengan tombak pemecah langitnya, meskipun warnanya berbeda. King Feng punya dugaan, tombak roh putih ini pasti juga merupakan perangkat spiritual yang disegel dengan aksara jimat. Mungkin saja tombak pemecah langit milik King Feng berasal dari pembuat tombak yang sama. Hanya pembuat tombak tingkat suci dengan keterampilan hebat yang bisa menghasilkan harta dharma sekuat itu. Pada saat yang sama, ia menggerakkan niatnya untuk mengeluarkan tombak pemecah langit dan meletakkannya di samping. Ia membandingkannya dengan tombak roh putih dan menyadari bahwa keduanya memiliki bentuk dan penampilan yang sama, hanya saja yang satu berwarna hitam dan yang lainnya berwarna putih. Tiba-tiba, tombak pemecah langit di tangan King Feng mengeluarkan seberkas cahaya hitam, yang membentuk pusaran air. Pusaran air hitam ini menyerbu ke arah tombak roh putih untuk menelannya, dan tombak roh putih tentu saja menolaknya, karena ia melepaskan sinar cahaya putih. Pusaran air itu membentuk pusaran air putih yang melawan pusaran air hitam tersebut. Kedua pusaran air itu bertarung tanpa henti di udara, yang satu mengungguli yang lain, begitu pula sebaliknya, bahkan kehampaan pun hancur. Kekuatan dahsyat dari kedua serangan ini bahkan berhasil mendorong mundur King Feng. Baginya, tombak pemecah langit adalah satu-satunya harta dharma miliknya, sementara tombak roh putih adalah milik musuh-musuhnya, jadi ia ingin tombak pemecah langit menang. Ketika dia melihat Skybrea King dan White Spirit Halberd bertarung tanpa henti, King Feng berkata, "Biarkan aku membantumu mengalahkan White Spirit Halberd." King Feng mengaktifkan darah naga internalnya untuk melepaskan aliran kekuatan naga yang dahsyat yang menekan tombak roh putih. Kemudian jari telunjuk kanannya membentuk tulang naga, sementara sisik naga terbentuk di atasnya. Tulang itu mengandung energi yang sangat besar, dan ia dengan kuat menunjuk ke arah tombak roh putih. Tombak roh putih juga merasakan bahaya, ia menghindar ke samping dan berupaya melarikan diri, tetapi tombak pemecah langit mengenai tubuhnya dan mendorongnya ke depan King Feng. Tulang naga milik King Feng mengandung energi besar yang dapat menghancurkan segalanya, dan langsung menghantam bagian atas tombak roh putih, hingga tombak itu terjatuh ke tanah. Pusaran air hitam yang dibentuk oleh Skybrea King Halberd mendorong ke depan dan langsung menelan cahaya putih. Kemudian, pusaran air itu menelan White Spirit Halberd. Tombak roh putih itu terus meronta-ronta di dalam,
ingin sekali keluar, tetapi ia sadar bahwa ia tidak bisa keluar sama sekali. Pada akhirnya, tombak roh putih berubah menjadi sinar-sinar logam misterius. Setelah meleleh, tombak itu masuk ke dalam tombak pemecah langit dan diserap. Setelah Sky Breaking Halberd menyerap energi White Spirit Halberd, warnanya menjadi lebih gelap dan lebih terang, sementara energi penghancurnya bertambah kuat. Seluruh kehampaan di sekitarnya hancur berkeping-keping, lubang-lubang hitam bermunculan silih berganti. Lubang-lubang hitam universal ini terhubung ke ruang angkasa yang tadi kenal, di mana orang bisa melihat makhluk-makhluk misterius, beberapa iblis, dan beberapa minotaur, tetapi tentu saja mereka semua sangat jauh dan tak kasat mata. King Feng berdiri di tempat yang sama dan terkejut. Ia tak percaya bahwa tombak pemecah langit telah menelan tombak roh putih. King Feng melihat bahwa halberd pemecah langit di depannya telah mengalami perubahan besar, warnanya menjadi lebih gelap dari sebelumnya, dengan gambar yang lebih jelas di permukaannya. Ia melangkah maju, dan memegang Sky Breaking Halberd, mencoba mengangkatnya, tetapi ia menyadari benda itu sangat berat. Ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mengangkat Sky Breaking Halberd, tetapi sangat sulit untuk mengangkatnya. King Feng memperhatikan bahwa berat tombak pemecah langit sekarang mencapai 20 juta kilogram, 10 juta kilogram lebih berat dari sebelumnya. Tombak itu pasti menjadi lebih kuat setelah menyerap tombak roh putih. Secercah cahaya terang muncul di mata King Feng, matanya dipenuhi kegembiraan. Ia tahu bahwa setelah Sky Breaking Halberd naik level, kekuatannya sendiri akan sangat terbantu. Jika dia bertemu dengan mereka yang berada di level yang sama, lawannya akan hancur berkeping-keping hanya dengan satu ayunan halberd pemecah langitnya. Bahkan seorang kultivator alam Raja Roh tingkat 9 pun tidak akan mampu menghentikan kekuatan 10 juta kilo. Bab 2024. Teknik yang diperoleh. King Feng mengaktifkan teknik tubuh api penyucian fananya saat tubuhnya melepaskan cahaya hitam. Cahaya hitam itu seperti naskah jimat neraka kuno, dengan energi yang mengerikan. Dia seperti dewa neraka, yang membuat orang ingin mengaguminya. Urat-urat di tubuh King Feng terekspos semua, saat dua tangannya mencengkeram Sky Breaking Halberd dengan kuat ke bawah, dia langsung mengangkatnya, lalu memutarnya membentuk lingkaran. Detik berikutnya, King Feng terengah-engah kelelahan, saat ia duduk di tanah dengan keringat di sekujur tubuhnya. Kekuatan sebesar 10 juta kilogram telah menekannya dari atas kepalanya, seakan-akan ia telah menahan sebuah gunung tinggi, ratusan ribu meter tingginya. Panglima tertinggi di sampingnya terkejut ketika ia menyaksikan King Feng mengangkat tombak pemecah langit, sementara seluruh ruang di sekitarnya retak. Benda itu sama sekali tidak mampu menahan beban tombak pemecah langit. Tanpa ragu sedikit pun, Panglima tertinggi tahu bahwa jika dia ditekan dengan Sky Breaking Halberd, dia pasti akan dikurung menjadi roti. Anak anjing hitam berjalan ke sisi King Feng, memutar bibirnya, dan berkata, "Kenapa kau mengangkat tombak pemecah langit hanya dengan kekuatanmu? Apa kau lupa? Kau sudah berlatih jurus ke-6 teknik pemecah langit, kau bisa menggunakannya untuk mengangkatnya." King Feng terkikik dan berkata, "Tentu saja aku tahu, aku hanya ingin mencoba melihat apakah aku bisa mengangkatnya hanya dengan kekuatanku, tapi siapa yang tahu akan seberat ini." King Feng memegang Sky Breaking Halberd dan mengayunkannya sebentar. Kemudian ia menggunakan teknik yang telah ia pelajari untuk menggambar lengkungan dengan tepat menggunakan bagian belakang Sky Breaking Halberd. Seketika, Sky Breaking Halberd terangkat, dan menghantam tanah dengan keras, dan dengan suara, bang, seperti gempa bumi, retakan muncul di permukaannya. Retakannya sangat besar, panjangnya beberapa ratus kilometer. Semua pohon, batu, dan tanah di sekitarnya tumbang mengikuti retakan, dan tak lama kemudian, semuanya tumbang ke dasar retakan. Bahkan beberapa binatang iblis yang gagal melarikan diri tepat waktu pun jatuh ke dalam retakan. Kemudian retakan tanah menyatu kembali dan menghancurkan semua binatang iblis dan tanaman menjadi pasta. Pemandangan ini mengejutkan para pembudidaya mandiri yang lewat, membuat mereka mundur dengan mata penuh ketakutan. Sangat berbahaya jika terjadi retakan besar di tanah tanpa alasan. King Feng sangat puas dengan serangannya, dia tersenyum ringan dan mengamati dengan saksama Sky Breaking Halberd di tangannya. Dia melepaskan energi rohnya ke dalam Sky Breaking Halberd, karena dia ingin melihat apa yang akan terjadi setelah Halberd menyerap energi tersebut. Setelah energi spiritualnya memasuki Sky Breaking Halberd, wajahnya sedikit berubah, karena ia dapat dengan jelas melihat ruang di dalam Sky Breaking Halberd. Ruang itu terbagi menjadi dua dunia, dunia kiri berwarna hitam, sementara dunia kanan berwarna putih. Kedua dunia ini jelas terbagi, karena dunia hitam melepaskan energi destruktif dan menyerang tanpa henti. Di sisi lain, dunia putih melepaskan energi terang yang menghalangi serangan energi destruktif tersebut. Dua energi besar itu berbenturan di udara, sementara seluruh ruang bergetar karena turbulensi. Wajah King Feng berubah, karena dia sangat takut jika kedua energi hitam dan putih ini berbenturan dan menghancurkan ruang, maka Halberd akan rusak parah.
Akan tetapi, kekhawatirannya itu tidak ada gunanya, sebab dunia gelap itu jelas memiliki kekuatan yang lebih besar, karena ia terus-menerus melahap dunia putih terang, sehingga daya rusaknya pun meningkat. King Feng mengamati dengan saksama energi hitam dan putih di hadapannya, tetapi pikirannya bergerak, karena dia merasakan kesamaan antara dua energi hitam dan putih itu dan teknik tingkat suci Yin yang miliknya. Teknik Shen Yin Yang adalah dua jenis metode pelatihan Yin dan Yang. Yin melambangkan air dan tanah, sementara Yang melambangkan langit dan cahaya. Gelap dan terang itu bertolak belakang, namun mereka tetap satu. Gelap tak mampu mengalahkan terang, tetapi terang takkan pernah mampu mengalahkan gelap. Layaknya dunia nyata, ada siang dan malam, dan bumi dan langit. Keduanya saling bergantung dan membutuhkan. King Feng mengamati dengan saksama cahaya penghancur dan cahaya terang di depannya, mencoba memahami kedua kekuatan ini, karena Sky Breaking dan White Spirit Halberd keduanya dikontraskan oleh seorang pembuat alat suci. Keduanya memiliki sedikit energi yang tampak hidup. King Feng berusaha keras untuk memahami, sambil perlahan-lahan melepaskan aliran energi hitam dan putih yang memenuhi tubuhnya. Separuh ruang di atas kepala King Feng gelap, sementara separuh lainnya terang. Seluruh tubuhnya tampak terbelah dua, tetapi tetap utuh. Energi internal King Feng meningkat pesat, seiring inti roh Yin Yang-nya terus berubah. Inti roh Yin Yang-nya yang tadinya hanya seukuran telur, kini sebesar telur bebek. Ditambah lagi, warna hitam dan putihnya semakin terang, mengandung kekuatan yang besar. Kekuatan King Feng meningkat pesat, otot, tulang, darah, kulit, dan rambutnya mulai berubah. Dulu putih, lalu hitam, karena kedua warna itu muncul silih berganti, seluruh tubuhnya mengalami transformasi di mana-mana. Suelin melihat ini dari samping, wajahnya sedikit berubah, karena ia melihat rambut King Feng, yang tadinya hitam, lalu putih, lalu hitam lagi. Ia memiliki tanda-tanda kehidupan, lalu lenyap. Awalnya ia melepaskan kehancuran, tetapi kemudian berubah menjadi cahaya. Anak anjing hitam menarik celana Suelin dan menyuruhnya berjalan ke belakang sambil berkata, "Jangan dekati King Feng, dia sedang mempelajari teknik suci. Kekuatannya meningkat pesat sekarang, itu akan sangat merugikannya jika kau mengganggunya." Suelin mengangguk lalu melangkah mundur bersama Black Puppy. King Feng tenggelam dalam latihannya dan bahkan tidak menyadari percakapan Black Puppy dan Suelin. Ia merasa telah mencapai batas level orang suci, tetapi masih ada jarak saat ia perlahan mencarinya. Suelin, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan panglima tertinggi semuanya melangkah jauh dan melindungi King Feng dari segala arah. Tiba-tiba, hidung anjing Black Puppy terangkat saat wajahnya sedikit berubah dan berkata, "Oh tidak, seseorang sedang mendekat." Ular pemakan langit dan panglima tertinggi semuanya menatap dengan mata terbuka saat mereka melihat sekeliling, tetapi mereka gagal menemukan apapun bahkan setelah beberapa saat. Ular pemakan langit mengibaskan ekornya dan berkata, "Jangan paranoid, di mana bahayanya? Tidak ada siapa-siapa di sekitar sini, bahkan binatang iblis pun tidak ada." Anak anjing hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pasti ada bahaya kalau ku bilang begitu." Suruh Sue melihat dengan mata Phoenix-nya, karena hanya teknik itu yang bisa menerangi yang tak terlihat dan tak kasat mata. Bab 2025 Tombak Langit Yin Yang. Sekarang, King Feng tenggelam dalam latihannya, meskipun tombak pemecah langitnya telah menyerap tombak roh putih, berubah menjadi dua warna dan menjadi lebih berat. Akan tetapi, King Feng belum sepenuhnya mengendalikan kekuatan ini, karena kekuatannya terlalu dahsyat, karena ia melambangkan kehancuran dan kecerahan, dua di antara kekuatan terkuat di langit dan bumi. King Feng menggunakan energi rohnya untuk memahami lebih dekat, karena ia ingin mengendalikan kekuatan tersebut. Di luar, Suelin, Meng Yao Su, anak anjing hitam, ular pemakan langit, dan yang lainnya jelas-jelas berada dalam bahaya. Hidung anak anjing hitam sangat sensitif karena ia menyadari seseorang mendekat dengan cepat, tetapi ia tidak dapat melihat. Orang ini memiliki kekuatan besar, dan ahli dalam teknik bersembunyi, karena ia telah bersembunyi di dalam kehampaan. Suelin mengerutkan kening sambil berkata, "Kamu minggir, biarkan aku melihat dengan mata Phoenix-ku." Ia mengaktifkan hukum Phoenix internalnya untuk melepaskan mata Phoenix, dan seluruh tubuhnya memutih. Kemudian, ia tiba-tiba membuka kedua matanya dan memancarkan dua sinar cahaya putih. Kedua sinar cahaya putih itu bagaikan awal mula waktu, seakan-akan menyegarkan semuanya, dan langsung melihat menembus kekosongan di hadapan mereka. Di dalam kehampaan itu tersembunyi seorang tetua. Tetua ini beruban, berkulit kering, dan tak berambut, bagaikan mayat kering tanpa napas kehidupan. Tetua ini sangat dingin, saat dia menatap Suelin dan King Feng dengan jahat. Wajah Suelin berubah saat ia berkata, "Aku melihatnya. Ada sesepuh yang tampak seperti mumi sedang menatap kita di ruang hampa yang lain." Anak anjing hitam mengikuti arah yang ditunjuk Suelin, lalu tiba-tiba mengayunkan cakar anjingnya membentuk cakar esensi vital raksasa yang menerjang ke depan.
Dengan suara, bang, ia menghancurkan ruang, mencengkeram kekosongan dengan kuat. Namun, pada saat berikutnya, terdengar suara keras dari dalam, saat sesosok makhluk besar menyerbu ke kaki anjing Black Puppy dan mendorongnya mundur dalam satu langkah. Wajah Black Puppy berubah saat ia berkata, kekuatan pria ini setidaknya berada di puncak alam raja tingkat 8. Ditambah lagi, dia menggunakan teknik setengah langkah suci dan sangat kuat. Ekspresi semua orang berubah saat mereka mengamati kehampaan di depan mereka dengan saksama. Meskipun mereka semua sangat kuat, mereka tidak tahu banyak tentang kehampaan, atau dimensi spasial, karena hanya King Feng yang benar-benar memahami naskah jimat spasial. Ular pemakan langit mengibaskan ekornya saat menyerbu ke dalam kehampaan, tetapi tetua mayat kering di dalam kehampaan mengayunkan cakar tajamnya yang panjangnya setengah meter. Kukunya bersinar dengan cahaya hitam, seolah-olah sama beracunnya. Cakar tajam itu menghantam ekor ular pemakan langit, dan ular itu terdorong mundur. Ular pemakan langit, seperti halnya anak anjing hitam, telah menyadari kekuatan tetua mayat kering, tetapi kekuatan itu tidak cukup kuat untuk melawannya. Cahaya dingin muncul di mata Suelin, saat dia berkata, kita harus membuatnya muncul di tempat lain, atau kalau tidak, akan mengerikan jika dia menyerang secara diam-diam. Sue mengaktifkan mata Phoenix-nya lagi, dan kali ini dia langsung menembakkan dua sinar cahaya putih yang menembus ke dalam kehampaan, dan melesat dengan kuat ke arah tetua mayat kering. Wajah sang tetua berubah saat seberkas cahaya dingin muncul di matanya. Ia jelas menyadari kekuatan cahaya putih ini, dan ia buru-buru mengayunkan kuku hitamnya untuk menghalanginya. Namun, cahaya putih itu menghancurkan segalanya, dan dengan suara, krek, kuku-kukunya yang tajam pun hancur. Pada saat berikutnya, tetua mayat kering berteriak marah saat dia muncul di kehampaan dan menatap Suelin dengan mata penuh keanehan. Tetua mayat kering berkata dengan amarah yang membara, kau wanita sialan, beraninya kau mematahkan kukuku. Aku butuh 1000 tahun latihan untuk membentuknya. Aku harus membunuhmu hari ini. Tetua mayat kering tiba-tiba mengayunkan cakar tajamnya untuk menyerang. Seluruh tubuhnya mengeluarkan semburan kabut hitam, yang merupakan energi mayat kering, dan menyelimuti seluruh langit. Siapa yang ingin membunuh istriku? Tiba-tiba terdengar suara arogan. King Feng lah yang mengatakannya. Ia hanya sedang asyik berlatih, tetapi jelas menyadari segala sesuatu di luar sana. Ia menjadi sangat marah ketika mendengar tetua mayat kering berani menyentuh istrinya, sehingga ia pun terbangun dari latihannya. King Feng menatap dingin ke arah tetua mayat kering di hadapannya dan berkata, kau ingin membunuh istriku, kalau tebakanku benar, kau pasti bekerja untuk Raja Dunia Bawah. Kau memohon kematian, aku tadinya tidak berniat mengganggumu, tapi kau berani menggangguku duluan. Petik 2. Tetua mayat kering memandang King Feng di hadapannya dengan arogan dan berkata, King Feng, kau pasti akan mati hari ini. Aku harus memenggal kepalamu dan membawanya ke Raja Dunia Bawah. King Feng tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada meremehkan, kau. Aku khawatir kau tidak memenuhi syarat. Aku bahkan akan melepaskanmu jika kau bisa menahan satu seranganku. Petik 2. Hahaha, satu serangan. Kamu terlalu percaya diri. Tetua mayat kering menatap dingin ke arah King Feng. Ia merasa King Feng terlalu liar dan sombong, karena King Feng ingin mengalahkannya dengan satu pukulan. Dia adalah petarung terbaik Raja Dunia Bawah dan telah menemani Raja Dunia Bawah dalam pelatihannya selama beberapa ribu tahun, mencapai tingkat kekuatan seperti dewa. Tetua mayat kering tiba-tiba melambaikan tangannya, membentuk telapak tangan setinggi 8.000 kaki yang melepaskan energi mumi hitam. Siapapun pasti ingin muntah saat menciumnya, karena energi itu menerjang dengan kuat ke arah King Feng. King Feng tersenyum dingin dan berkata, kalau begitu aku akan menggunakanmu sebagai uji coba kekuatan tombak langit yin yang milikku. Petik 2. Tombak langit yin yang adalah tombak pemecah langit milik King Feng setelah menyerap tombak roh putih, karena muncul dua warna, hitam dan putih. Oleh karena itu, King Feng memutuskan untuk menamainya tombak langit yin yang dan merasa sangat cocok. Ditambah lagi itu adalah perangkat tingkat suci, dan sekarang King Feng curiga bahwa dia telah menyadari sepertiga dari kekuatannya. Tiba-tiba, King Feng mengayunkan tombak langit yin yang-nya untuk menggambar lengkungan. Ruang angkasa tiba-tiba meledak, sebuah retakan muncul dan menyerbu ke depan dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan suara, krek, telapak tangan tetua mayat kering meledak. Kemudian, tombak langit yin yang menghantam tetua mayat kering dengan keras dan kekuatan yang tak terkalahkan. Wajah tetua mayat kering berubah, keterkejutan memenuhi matanya. Ia sudah merasakan gelombang kematian dari tombak langit yin yang, dan energinya mengandung energi liar yang tak mampu ia lawan. Wajah tetua mayat kering berubah, saat dia dengan gila mengaktifkan saripati vital internalnya untuk membentuk sinar cahaya pertahanan dalam upaya untuk memblokir serangan yin yang Sky Halberd. Namun, sia-sia. Tombak langit yin yang berisi 20 juta kilogram kekuatan, menghantam keras sinar cahaya pertahanan tetua mayat kering. Tiba-tiba,
Sinar cahaya pertahanan itu hancur, lalu menghantam tubuh tetua itu. Bang! Disertai suara keras, tubuh tetua mayat kering itu tiba-tiba meledak lalu berubah menjadi patih yang jatuh ke tanah dengan sangat brutal. Jauh di sana, ada beberapa kultivator yang mengikuti tetua mayat kering dan keterkejutan tampak di wajah mereka saat menyaksikan pemandangan itu. Bab 2026. Raja Dunia Bawah. Para kultivator ini mengikuti tetua mayat kering dan mengejar Lili King Feng atas perintah Raja Dunia Bawah. Selain tetua mayat kering, mereka juga membawa beberapa master. Namun, saat itu, sekitar 10 master ketakutan dan menjadi pucat. Seluruh tubuh mereka gemetar dan mereka tidak berani mendekat. Mereka tahu betul betapa kuatnya tetua mayat kering. Ia adalah penguasa alam Raja Roh tingkat 8 dan terkenal di seluruh dunia kultivasi. Selain itu, ia adalah petarung tingkat atas selama ribuan tahun. Namun, ketika ia bertemu Li King Feng, ia langsung dihajar hingga babak belur hanya dengan satu pukulan. Para master lainnya merasa bahwa meskipun mereka terus bertarung, mereka pasti akan mati. Kita celaka. Kekuatan kita terlalu besar. Yang mulia Raja Dunia Bawah memerintahkan kita untuk membunuh Li, tapi aku khawatir kita malah dikirim menuju kematian. Aku tidak tahu kalau kemampuan Li King Feng sekuat ini. Kita sama sekali bukan tandingannya. Bagaimana sekarang? Bahkan tetua mayat kering pun terbunuh. Haruskah kita kabur atau tetap di sini? Para pembudidaya diri itu terus bergumam pelan untuk beberapa saat. Tepat pada saat itu, para kultivator di belakang menatap Lili dengan ketakutan. Mereka tidak berani menyerang Lili. King Feng Li tidak melihat ke arah mereka, sebaliknya, dia mendaratkan pandangannya pada tetua mayat kering yang memimpin mereka. Tetua mayat kering dihantam menjadi daging cincang oleh tombak langit yin yang milik King Feng Li, tetapi King Feng Li tahu bahwa jiwa tetua mayat kering belum mati. Seperti dugaan, sedetik kemudian, sesosok jiwa spiritual hitam yang baru lahir keluar dari bakso yang hancur. Jiwa spiritual yang baru lahir ini adalah milik tetua mayat kering. Jiwa spiritual penatua mayat kering yang baru lahir menatap Li King Feng dengan ngeri. Matanya penuh ketakutan. Sedetik yang lalu, ia tidak menyangka Li King Feng mampu menghancurkan tubuhnya menjadi potongan daging hanya dengan satu pukulan. Kini, tetua mayat kering telah merasakan dengan jelas ketangguhan Li Qingshan, yang tidak mampu ia tangani. Hanya yang mulia Raja Dunia Bawah yang mampu melawan Li Qingshan. Jiwa rohani yang baru lahir dari sang tetua mayat kering melesat bagaikan anak panah yang tajam, memasuki kehampaan, dan mencoba melarikan diri. Li King Feng berkata dengan nada meremehkan, "Kau pikir kau bisa lolos ke kehampaan? Kau tidak akan kemana-mana." Lili membuka mulutnya dan menyemburkan seberkas energi emas yang melesat lurus ke depan. Energi itu langsung membuka ruang, menampakkan kehampaan di dalamnya. Energi keemasan melesat maju, membelah udara, dan tanpa ampun menembak jatuh jiwa baru dari tetua mayat kering. Detik berikutnya, jeritan memilukan terdengar dari jiwa baru tetua mayat kering. Jiwa barunya terbelah dua oleh energi emas Li King Feng, lalu menghilang ke udara. Setelah membunuh arwah baru tetua mayat kering, ia menoleh dan melihat puluhan kultivator mengikuti. Ia melambaikan tangannya membentuk telapak tangan raksasa dan menamparkan ke bawah. Ping gelombang ia menghantam puluhan kultivator mandiri yang dibawa oleh tetua mayat kering menjadi kabut berdarah. Mereka tak berdaya melawan dan bagaikan jangkrik dan semut di bawah telapak tangan Lili, dibantai sesuka hatinya. Suelin menghampiri Li King Feng dan berkata, "Sayang, tombak langit yin yangmu sungguh kuat. Bahkan Master Alam Raja Roh tingkat 8 pun tak mampu menahan serangannya." Li King Feng tersenyum tipis dan dengan lembut membelai serta membelai rambutnya. "Tentu saja. Sekarang, tombak langit yin yang telah menggabungkan kekuatan tombak pemecah langit dan tombak roh putih. Tombak ini memiliki energi penghancur dan cahaya. Selain itu, beratnya juga 20 juta kilogram. Tidak ada kultivator biasa yang mampu menghadapinya." Setelah King Feng Li membunuh tetua mayat kering, Raja Dunia Bawah membuka matanya dan melepaskan gumpalan api amarah dari kedalaman nekropolis Dunia Bawah. Tetua mayat kering adalah rekan magang juniornya dan telah berlatih kultivasi bersamanya selama ribuan tahun. Mereka telah melewati situasi hidup dan mati bersama dan hubungan mereka sudah terjalin lama. Kini setelah tetua mayat kering meninggal, ia merasakannya. Di hadapannya, terdapat papan jiwa bertuliskan nama tetua mayat kering. Ketika jiwa tetua mayat kering menghilang di dunia, papan jiwa itu pecah berkeping-keping. Mata Raja Dunia Bawah dipenuhi niat membunuh. Ia berkata dengan dingin, "King Feng Li, hari ini, aku harus membunuhmu." Semua kultivator dari sisi terdalam nekropolis Dunia Bawah, dengarkan. Kalian semua maju dan serang Li King Feng untukku. Siapapun yang bisa mengambil kepalanya, aku akan mengajarkan teknik kultivasi tingkat Sein setengah langkah. Suara Raja Dunia Bawah menggema di seluruh bagian terdalam nekropolis Dunia Bawah. Huo!
Raungan dahsyat terdengar dari bawah Underworld Necropolis, sebagian berasal dari manusia yang berkultivasi sendiri, sebagian berasal dari mumi, dan sebagian lagi adalah zombie. Ini adalah pekuburan sekaligus kuburan, dan ada banyak zombie di bawah tanah. Namun, mereka menghabiskan sebagian besar waktu bersembunyi di bawah tanah dan nyaris tak keluar. Kini, tergoda untuk memiliki teknik kultivasi tingkat Saint setengah langkah, mereka semua keluar dari bawah tanah, siap membunuh Lily. Lily mendengar suara lolongan dari nekropolis dunia bawah di depan. Lolongan itu tidak manusiawi, seolah-olah berasal dari zombie. Dahi Suelin menegang karena khawatir. Sayang, haruskah kita jalan memutar? Lily menggelengkan kepalanya, tidak, kita tidak bisa. Kalau kita mengambil jalan memutar dan pergi terlalu jauh, kita akan membuang terlalu banyak waktu. Nanti Ruyan dan putrinya akan berada dalam bahaya. Kita harus menyeberang dan siapapun yang berani menghalangi, akan kita bunuh. Lily Feng tidak berhenti, tetapi terus maju dengan tombak langit yin yang di tangannya, diikuti oleh Suelin, Meng Yaosu, anak anjing hitam, dan yang lainnya. Mereka menuju ke pemakaman dunia bawah. Tak lama kemudian, ketika mereka memasuki wilayah perbatasan nekropolis dunia bawah, hati mereka membeku. Melihat ke depan, yang tampak di depan mata Lily hanyalah hamparan gurun tandus yang luas. Lahan tandus ini dipenuhi tanah gelap, yang disebabkan oleh kontaminasi napas mayat hitam. Beberapa tulang putih manusia berserakan di atas tanah, dan banyak tokoh sejarah dari seluruh benua terkubur di bawahnya. Mereka semua adalah penguasa, dan mereka dimakamkan di nekropolis ini setelah mereka meninggal. Ada yang hanya ingin bertahan hidup saja, ada yang ingin memperpanjang hidup, ada yang menjadi zombie, ada pula yang menjadi monster, setengah manusia, setengah mati. Wajah King Fengli tiba-tiba berubah ketika ia melihat sesosok zombie mendekati mereka dari depan. Zombie itu berambut hitam. Rambut gelap menutupi seluruh tubuhnya dan 4 gigi setajam silet memenuhi mulutnya. Setiap gigi sepanjang setengah sumpit. Mata mereka memancarkan cahaya gelap dan lidah merah tua menjulur sedikit dari mulut mereka. Mereka menatap King Fengli dengan sedikit keserakahan. Para zombie itu tinggal di nekropolis dunia bawah dan diperintah oleh Raja Dunia Bawah. Semasa hidup, mereka semua adalah penguasa tertinggi di atas tingkat kelima alam Raja Roh, sehingga mereka menjadi zombie tertinggi setelah mati. Jika mereka bisa menguasai teknik kultivasi setengah langkah tingkat Saint, mereka mungkin bisa menembus ke tingkat Saint. Dengan begitu, umur mereka akan diperpanjang, dan mereka bahkan mungkin bisa meninggalkan nekropolis dunia bawah, tanah tandus yang tandus. Semua zombie mendengarkan perintah Raja Dunia Bawah. Bab 2027. Raja Zombie Berambut Merah. Lily menatap zombie berambut hitam itu, lalu mengulurkan telapak tangannya dan menamparkan. Zombie berambut hitam itu terjatuh dengan keras ke tanah namun segera berdiri pada detik berikutnya dan menatap King Fengli, tidak mengalami kerusakan apapun. King Fengli menatap zombie berambut hitam yang telah dia kirim terbang dengan rasa tidak percaya. Siapapun yang berkultivasi sendiri akan berubah menjadi abu dan pasta berdarah, lalu menghilang setelah ditampar oleh Lily. Namun, zombie rambut hitam ini berhasil menahan serangannya. Anak anjing hitam di samping mulai berbicara, King Fengli, para zombie rambut hitam ini lahir dan besar di nekropolis dunia bawah. Tubuh mereka diselimuti aura mayat, sehingga mereka dapat menahan serangan senjata fisik. Akan sangat sulit membunuh mereka dengan cara itu, jadi kita harus menggunakan api atau guntur dan kilat. Lily mengangguk. Ia juga tahu bahwa para zombie rambut hitam ini adalah mayat hidup dan serangan fisik dasar tidak dapat melukai mereka. Kelemahan mereka hanyalah api, guntur, atau kilat. Mata Li King Feng berbinar gembira. Ia memiliki banyak api, guntur, dan kilat di tubuhnya, yang akan sangat membantu dalam menghadapi para zombie rambut hitam ini. Lily mengaktifkan esensi vital elemen api di tubuhnya dan membentuk sulur api merah. Api itu menari-nari di atas telapak tangannya dan berubah menjadi api berbentuk telapak tangan. Lily menepuk-nepuk zombie rambut hitam dengan ringan, dan api merah pun berkobar di sekujur tubuhnya. Api itu dengan cepat membakar rambut-rambut hitam di tubuhnya, membuatnya menjerit kesakitan. Zombie rambut hitam menatap Lily dengan ngeri. Setelah berteriak beberapa saat, tubuh zombie rambut hitam menghilang menjadi tumpukan kabut hitam dan abu beterbangan. Lily tersenyum tipis, ayo pergi. Aku punya api emas dan mutiara petir. Zombie dan mayat hidup ini bukan tandinganku. Lily memimpin Suelin, Meng Yaosu, dan anggota kelompok lainnya maju. Tak lama kemudian, mereka menemukan puluhan zombie. Namun, alih-alih rambut hitam, zombie-zombie ini berambut hijau. Zombie berambut hijau lebih kuat dan memiliki kemampuan lebih tinggi daripada zombie berambut hitam. Jumlah mereka juga lebih banyak, mengepung Lily dan timnya. Li King Feng tidak takut.
Ia kembali menyalakan esensi vital elemen api di tubuhnya dan menepuk ke depan. Semburan api melesat ke kepala setiap zombie berambut hijau dan membunuh mereka hampir seketika. Untuk sesaat, seluruh nekropolis dunia bawah menjadi agak sunyi. Beberapa mayat hidup ketakutan dan mundur ketika mereka melihat Lily sedang dilalap api. Adapun para zombie, mereka tidak takut pada para kultivator, bahkan penguasa alam Raja Roh sekalipun. Namun, mereka takut pada api. Terutama api lili dari Li Qingfeng, yang memberikan kerusakan yang sangat parah. Api itu sangat kuat, dan sama sekali tidak bisa melukai Li Qingfeng. Lily dan anak buahnya terus bergerak maju. Kemudian, seorang zombie berambut merah muncul di depan mereka. Zombie berambut merah ini sangat kuat, berkali-kali lipat lebih kuat daripada zombie berambut hitam dan hijau yang pernah dilihat Lily. Ia adalah penguasa wilayah ini, Raja Zombie berambut merah. Lily dapat melihat dengan mata kepalanya sendiri ketakutan yang dirasakan Raja Zombie rambut merah. Retakan mulai tumbuh di sekitarnya. Tatapan mata Li Qingfeng terkunci ketika ia menyadari bahwa Raja Zombie rambut merah ini adalah penguasa alam Raja Roh tingkat 9 saat masih hidup. Ia sungguh kuat, dan cukup kuat untuk bersaing dengan para raja dari 4 dinasti tertinggi, atau bahkan seseorang yang satu alam lebih kuat. Li Qingfeng kini juga berada di alam Raja Roh tingkat 9. Namun, Li Qingfeng tahu bahwa mustahil membunuh Raja Zombie rambut merah ini hanya dengan kekuatan fisiknya. Ia harus menggunakan api. Yang lebih penting, dia harus menggunakan api emasnya, bukan api biasa. Api emas milik Li Qingshan kini telah mencapai 11.000 derajat, tetapi dia hanya bisa menggunakannya dalam jumlah terbatas. Karena itu, ia menggunakan api esensi untuk melawan zombie biasa, alih-alih api emas. Raja Zombie berambut merah ini unik. Ia adalah kaisar para zombie. Raja Zombie menatap dingin ke arah Qingfeng Li, kuku-kukunya yang ramping dan panjang sedikit mencakar ke atas, memancarkan seberkas cahaya dingin. Dia tiba-tiba melompat dan mencoba meraih Li Qingfeng. Hong, sebuah lubang raksasa dirobek di angkasa oleh Raja Zombie, membuktikan betapa kuatnya dia sebenarnya. Mata Li Qingfeng berkedip dingin. Ia memanggil api emas di tubuhnya dan menggerakkannya di antara dua jarinya. Lalu, ia mendorongnya ke depan. Saat api emas muncul, kehampaan mencair dan bahkan ruang angkasa tak mampu menahannya. Suhu dahsyat energi ini tiba-tiba melesat ke arah Raja Zombie. Sekuat apapun Raja Zombie rambut merah, ia menjadi lemah bagaikan ulat bulu di hadapan api kemasan. Rambut merahnya terbakar, dan Raja Zombie itu menjerit putus asa. Ia mencoba mengusir api itu, tetapi semua usahanya sia-sia. Api emas bermula dari kakinya. Mereka membakar habis kakinya, lalu kaki, perut, dada, wajah, dan kepalanya. Akhirnya, tubuhnya terbakar menjadi tumpukan kabut hitam. Sebuah inti kristal tertinggal di tempat Raja Zombie rambut merah tewas. Inti kristal itu berwarna merah dan mengandung energi mengerikan. Mata Li Qingfeng berbinar gembira. Ia melangkah maju dan menghampiri inti kristal merah itu, lalu mengulurkan tangan kanannya untuk meraihnya. Dia merasakan energi agung di dalam inti kristal merah, tetapi tahu bahwa energi ini adalah aura mayat. Dia tidak akan mampu menyerapnya, tetapi sesuatu yang lain mungkin bisa. Qingfeng Li segera menarik keluar tombak langit Yin Yang dan menusukkannya ke inti kristal merah. Semua energi dahsyat dalam inti kristal merah masuk ke dalam Yin Yang Sky Halberd dan diserap olehnya. Setelah Yin Yang Sky Halberd menyerap energi inti kristal merah, beratnya bertambah. Cahaya hitam dan putih menjadi lebih berkilau. Mereka saling bertautan dan menahan napas teror. Mata Qingfeng Li berkilat dingin. Pekuburan dunia bawah adalah markas Raja Dunia Bawah. Aku akan menghancurkannya atau lebih banyak kultivator akan terbunuh di sini. Tombak surgawi gempa bumi. Li Qingfeng berteriak dan mengayunkan tombak langit Yin Yang. Ia mengayunkan tombak itu ke depan dan menghujamkannya tanpa ampun ke tanah. Kaca. Serangkaian suara keras meledak. Retakan tumbuh di permukaan nekropolis bawah tanah seperti jaring laba-laba, menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, terjadi gempa bumi. Tanah di sana terkontaminasi oleh napas mayat dan sangat keras. Bahkan para penguasa kerajaan roh pun tak mungkin bisa mematahkannya. Tanpa diduga, tombak langit Yin Yang patah dan menusuk beberapa retakan tanpa kesulitan. Bab 2028. Hukum orang suci setengah langkah. Retakannya tak berujung dan kedalamannya setidaknya beberapa ribu meter. Layaknya gempa bumi dahsyat, semua batu, hantu, zombie, dan segala sesuatu di sekitarnya jatuh ke dalam retakan, tenggelam dalam lava terdalam sembari mereka menjerit memilukan. Qingfeng Li, dasar bajingan sialan. Beraninya kau merusak nekropolis dunia bawahku. Hari ini, aku akan membunuhmu. Suara Raja Dunia Bawah terdengar dari bagian terdalam nekropolis dunia bawah, penuh amarah.
Ia meledak dengan raungan dahsyat. Energi mayat yang menggelegar menjalar dan memenuhi langit di atas seluruh nekropolis dunia bawah. Energi mayat menyelimuti suatu area seluas ratusan kilometer, menyelimuti segalanya dalam lapisan kabut hitam tebal. Tak ada sinar matahari yang mampu menembusnya dan seluruh tempat itu bermandikan kegelapan. Saat itu, Raja Dunia Bawah dipenuhi amarah. Raja Dunia Bawah bergantung pada nekropolis dunia bawah untuk bertahan hidup. Sejumlah besar zombie, prajurit mayat, jenderal mayat, dan raja mayat berada di bawah komandonya. Namun, kini, mereka semua dibunuh oleh Li Qingfeng. Tombak langit yin yang milik King Feng Li membelah banyak zombie menjadi dua. Li Qingfeng menjadi serius dan khawatir ketika melihat energi mayat yang tersembunyi jauh di langit. Ia berkata kepada Suelin, Meng Yaosu, dan yang lainnya di sampingnya, berdiri di belakangku dan jangan keluar. Raja Dunia Bawah ini benar-benar kuat. Meskipun Raja Dunia Bawah adalah musuh King Feng Li dan King Feng Li tidak sabar untuk membunuhnya, dia tahu bahwa Kaisar tidak lebih lemah darinya dan bahkan telah mencapai alam setengah langkah orang suci. Alam setengah langkah suci sangat kuat, dan Li Qingfeng belum mencapainya. Karena alasan ini, ia bersikap lebih serius. Li Qingfeng segera mengaktifkan esensi vital di tubuhnya dan berteriak keras, alam neraka. Api raksasa muncul di sekitar Li Qingfeng, menutupi area seluas ratusan mil, api terus berkobar, membakar habis semua energi mayat. Kemudian, sinar matahari muncul. King Feng Li hanya melaju sejauh beberapa ratus mil, apapun yang lebih jauh masih segelap tinta, dan tertutupi oleh energi mayat. Anak anjing hitam berjalan ke arah Lili dan berkata kepadanya dengan wajah serius dan berat, hati-hati dengan Raja Dunia Bawah ini. Meskipun dia belum mencapai alam setengah langkah Sein, dia mungkin telah memahami beberapa hukum alam setengah langkah Sein. Mendengar apa yang dikatakan anak anjing hitam, Li Qingshan mengangguk. Ia tahu bahwa Raja Dunia Bawah adalah musuh bebuyutan bahkan tanpa peringatan dari anak anjing hitam. Ia tidak akan gegabah. Dari energi mayat yang bergulung-gulung, jelaslah bahwa Raja Dunia Bawah sudah hampir mencapai alam setengah langkah orang suci, dan telah memahami sebagian hukum setengah langkah orang suci. Begitu seseorang memahami hukum alam suci setengah langkah, ia dapat memperoleh dukungan dari kekuatan tingkat suci dari jalan surgawi dan kemudian membentuk jenis penindasan terhadap kultivator mandiri. Untungnya, Lili dari Li Qingfeng telah berlatih teknik kultivasi tingkat suci dan abadi, sehingga ia dapat menahan tekanan dari energi mayat di langit. Seandainya dia menghadapi kultivator lain, mereka pasti sudah berada dalam bahaya besar. Li Qingfeng menatap udara gelap di depannya dan berteriak, alam neraka. Kali ini, alam neraka Lili bahkan lebih besar, dan api berkobar di sekelilingnya dalam radius beberapa ribu meter. Warnanya merah di mana-mana. Api membakar energi mayat gelap di langit dan di tanah. Setelah energi mayat terbakar habis, ia berubah menjadi kabut hitam pekat dan menghilang di udara. Setelah itu, sinar matahari menyinari tanah dan memurnikan makhluk-makhluk hantu yang kotor itu. Jauh di dalam nekropolis dunia bawah, Raja Dunia Bawah meraung dengan amukan yang dahsyat. Ia tak menyangka Li Qingfeng akan membakar nekropolis dunia bawahnya di depan matanya sendiri, itu bagaikan tamparan di wajah. Bahkan para zombie dan hantu mengerikan di bawah nekropolis pun menjerit ketakutan. Mereka segera terbang keluar dari dunia bawah dan berlari menuju tanah gelap di kejauhan. Mereka tidak berani mendekati Lili karena takut akan terbakar oleh api yang mengelilinginya. Saat itu, semua hantu dan zombie berbisik, pemuda ini benar-benar kuat dan dia berani membakar energi mayat di tanah kita. Tepat sekali, dan di depan Raja Dunia Bawah. Dia sama sekali tidak peduli. Kenapa Raja Dunia Bawah tidak bergerak? Kalau dia menunggu lebih lama lagi, nekropolis dunia bawah kita akan menderita kerugian besar. Banyak hantu dan zombie yang tidak senang dengan sikap Kaisar. Bahkan hingga kini, ia masih bersembunyi di bagian terdalam nekropolis dunia bawah. Ia hanya melepaskan sedikit energi mayat, tetapi tidak muncul sendiri. Sejujurnya, Raja Dunia Bawah baru saja memahami hukum suci setengah langkah saat itu dan ingin lebih banyak waktu untuk memperkuatnya. Namun, Li Qingfeng sudah berada di depan pintunya, jadi dia tidak punya pilihan selain menghadapi musuh secara langsung. Jika Kaisar menunggu untuk memperkuat kemampuannya, seluruh nekropolis dunia bawah mungkin akan terbakar oleh api King Feng Li. Hong Long Long, Hong Long Long, Hong Long Long. Serangkaian suara gemuruh keras terdengar dari nekropolis dunia bawah. Suaranya sangat keras dan menggelegar di seluruh langit. Di kejauhan, energi gelap bergulung-gulung dan energi mayat ada di mana-mana. Seluruh tempat itu terkepung. Sebuah telapak tangan raksasa energi mayat terbang dari kejauhan, menghantam area yang terbakar di atas Li Qingfeng. Telapak tangan itu menutupi langit dan bumi. Dalam sekejap, ia memadamkan semua api. Wajah King Feng Li memucat dan ia mundur selangkah.
Pantas saja dia salah satu dari 4 raja tertinggi di benua api merah. Kemampuannya memang dahsyat, dan dia menghancurkan alam infernoku hanya dengan satu serangan. Biarkan aku menggunakan alam yang berbeda. Aku akan mencoba alam gravitasi, teknik gravitasi 5.000 kali. Li Qingfeng menggunakan alam gravitasi dengan teriakan keras. Alam gravitasinya telah berkembang pesat. Setelah melewati lika-liku gravitasi di alam matahari mistik, ia bahkan berhasil menembus hingga 5.000 kali lebih kuat. Sebuah tarikan dahsyat terbentuk, berasal dari tanah. Tarikan itu berubah menjadi beberapa helai kabut gelap. Kabut gelap itu adalah gravitasi, dan menghisap telapak tangan raksasa itu ke tanah. Namun, telapak tangan itu milik Raja Dunia Bawah dan mengandung kekuatan teror. Telapak tangan itu telah mencapai alam suci setengah langkah, memblokir gravitasi 5.000 kali lipat milik Lily, dan kembali ke udara. Wajah Li Qingfeng berubah lagi. Ia benar-benar menyadari perbedaan antara dirinya dan para santo setengah langkah. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Bahkan jika ia mencapai ranah Raja Roh tingkat 9 dan menguasai teknik kultivasi yang kuat, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan Kaisar. Wajah Li Qingfeng menjadi sedikit muram. Ia berkata kepada Suelin, tetaplah di belakangku dan jangan keluar. Aku akan menghadapi Raja Dunia Bawah ini. Aku tidak bisa membiarkannya mengendalikan pertarungan. Pusaran air langit Halberd. King Feng Li berteriak dan mengayunkan tombak langit Yin Yang. Ia kemudian bergerak sekuat tenaga dan membentuk pusaran air raksasa. Pusaran air itu memiliki dua warna, hitam dan putih. Warna hitam dan putih membentuk kerucut runcing yang memenuhi separuh ruang. Mereka membentuk pusaran badai yang dahsyat, melesat menuju telapak tangan Raja Dunia Bawah di langit dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Bab 2029. Peti Mati Hitam. Ledakan, ledakan. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, pusaran itu langsung merobek ruang dan waktu, mencapai udara dalam sekejap mata. Pusaran itu kemudian menyerap telapak mayat Raja Dunia Bawah, menghancurkannya berkeping-keping. Raja Dunia Bawah mendengus teredam, jelas terkejut. Ia berkata, "Nak, aku tidak menyangka kau memiliki tombak langit orang suci Yin Yang. Aku belum cukup menghargaimu." Sebagai salah satu dari 4 Raja Benua Api Merah, Raja Dunia Bawah secara alamiah bersifat duniawi. Dengan pengalaman hidup ribuan tahun, ia sangat memahami legenda tombak langit Yin Yang. Setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, pemandangan itu mengejutkannya. Lagi pula, bahkan harta dharmanya yang kuat pun tak lebih dari benda tingkat Sein setengah langkah. Di sisi lain, Li Qingfeng sebenarnya memiliki harta tingkat Sein, sedikit lebih tinggi darinya. Tentu saja, hatinya dipenuhi rasa lapar dan keserakahan. Ditambah lagi, Raja Dunia Bawah dapat melihat bahwa tombak langit Yin yang belum sepenuhnya aktif. Paling-paling, hanya aktif sepertiga dari potensi penuhnya. Jika diaktifkan sepenuhnya, serangan Li Qingshan sebelumnya pasti akan melukai Raja Dunia Bawah. Lagi pula, serangan dari benda setingkat Sein setara dengan serangan seorang Sein. Kultivator Sein setengah langkah biasa tidak akan mampu menahannya. Melihat efek dari Yin Yang Sky Halberd miliknya, Li Qingfeng tampak gembira. Ia tidak menyangka Yin Yang Sky Halberd miliknya adalah harta dharma tingkat suci yang pernah digunakan oleh Sein Yin Yang. Dengan pengetahuan Li Qingfeng sebelumnya tentang teknik Sein Yin Yang, itu bagaikan lapisan gula pada kue. Li Qingfeng mengayunkan tombak langit Yin Yang-nya tanpa henti, melepaskan pusaran hitam yang tak terhitung jumlahnya. Pusaran hitam ini dihiasi cahaya putih, perpaduan kedua warna tersebut mengingatkan kita pada awal mula waktu. Dengan kekuatan Yin dan Yang, cahaya hitam dan putih melesat maju dengan ganas. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, tornado berbentuk kerucut itu langsung menghancurkan seluruh energi mayat hitam di atmosfer, mencabik-cabiknya hingga tak bersisa. Raja Dunia Bawah sangat marah. Ia berkata dengan dingin, "King Feng Li, kau pikir aku takut padamu hanya karena kau punya benda suci di tanganmu? Akan kutunjukkan kekuatanku yang sebenarnya sekarang." Peti Mati Hitam. Memfokuskan energinya, Raja Dunia Bawah mengeluarkan sebuah peti mati. Peti mati itu seluruhnya berwarna hitam, panjangnya lebih dari 2 meter. Peti mati itu terbuat dari material khusus dan diukir seluruhnya dengan pola mayat hidup. Pola-pola ini menggambarkan mayat hidup itu seseram dan seganas mungkin, begitu menakutkan, seolah-olah mereka dikirim dari neraka. Saat melihat peti mati itu, ekspresi anak anjing hitam itu berubah. Ia berkata, "Peti mati hitam. Aku tak percaya Raja Dunia Bawah sampai di peti mati hitam. Li Qingfeng, hati-hati. Itu benda yang hampir setara dengan tingkat Sein." Li Qingfeng mengerutkan kening sambil mundur selangkah. Peti mati hitam membuatnya merasa kedinginan, semacam hawa dingin yang membuat tulang punggungnya merinding. Meskipun tombak langit Yin yang milik King Feng Li merupakan benda suci yang kuat, benda itu baru aktif sepenuhnya dalam sepertiga tahap.
Jika peti mati hitam diaktifkan sepenuhnya, kekuatannya akan menyaingi halberd langit yin yang miliknya. Raja dunia bawah mengayunkan peti mati hitamnya, mengubahnya menjadi seberkas cahaya hitam. Cahaya hitam itu membentuk peti mati energi mayat dan menyerbu ke arah Lily dengan ganas. King Feng segera mengayunkan tombak langit yin yang miliknya, menandai udara, menusukkannya ke depan, dan menghantamkannya ke peti mati hitam. Bang! Tiba-tiba, terdengar ledakan keras dari langit, menghancurkan udara di sekitarnya. Bahkan tanah keras nekropolis dunia bawah pun terbelah oleh lubang besar. Lubang itu sedalam ribuan meter, dan dasarnya tak terlihat. Batu-batu, pepohonan, benda-benda mayat hidup, hantu neraka, zombie, dan segala sesuatu di sekitarnya musnah dalam sekejap. Deng 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 deng. Tubuh King Feng Li mundur selusin langkah, wajahnya tidak berwarna. Bahkan tangannya yang memegang tombak pun gemetar. Ia menatap peti mati hitam dengan wajah penuh keterkejutan. Ia berkata, terlalu kuat. Tak terhentikan. Dari serangan sebelumnya, King Feng Li dapat merasakan kekuatan dari peti mati hitam yang melebihi 30 juta kilogram. Ini berarti kekuatannya melebihi 10 juta kilogram yin yang Sky Halberd miliknya. Mustahil baginya untuk bertarung. Untungnya, Lily memiliki tubuh api penyucian fana, yang membuat tubuhnya sekuat besi, kulit dan tulangnya sekeras batu neraka kemasan. Karena itulah serangan itu tidak melukainya. Jika itu orang lain, serangan itu pasti akan menghancurkan tulang mereka. Raja dunia bawah memandang Li King Feng sambil berkata dengan dingin, lumayan. Kau berhasil memblokir peti mati hitamku. Itu artinya kau mampu. Namun, kau tetap akan mati hari ini. Sambil mengayunkan peti mati hitamnya di udara, Raja dunia bawah melepaskan energi mayat hitam, menutupi seluruh langit dengannya saat ia menerjang ke arah King Feng Li sekali lagi. Lily mengarahkan tombak langit yin yangnya ke depan, menyerang tanpa henti. Tombak itu menghantam peti mati, menghasilkan hantaman dahsyat yang mengguncang langit. Banyak sekali luka yang muncul di udara sekitar, seakan-akan langit telah tertusuk, seakan-akan segalanya telah terkoyak. Untungnya, Suelin telah mendengarkan peringatan Lily untuk menjauh. Kalau tidak, dia pasti juga akan terkena energi dahsyat itu. Meskipun serangan itu memaksa tubuhnya mundur dan tangannya berdarah, Lily tidak terlalu menderita. Ia masih berhasil menangkis serangan peti mati hitam. Namun, ia tahu bahwa ia harus mengubah situasi. Untuk saat ini, tombak langit yin yang melindungi tubuhnya dari cedera, tetapi ia akan hancur begitu musuh menyerang dengan teknik lain. Mata Li Qingshan menjadi dingin saat ia memutar otak mencari solusi. Aku hanya bisa menggunakan api emas 3 kali, jadi itu bukan pilihan. Ketiga penggunaan itu harus disimpan untuk melawan Raja Api Merah Tua. Dia adalah musuh terbesar Li Qingshan. Untuk Raja Dunia Bawah, King Feng Li berpikir akan lebih baik menggunakan taktik lain. Memusatkan pikirannya, Lily mengeluarkan mutiara petir dari cincin interspatialnya. Ia tahu bahwa selain api, energi mayat, benda mayat hidup, dan peti mati juga takut pada petir. Mutiara petir milik King Feng Li berisi 1000 petir, semuanya berperingkat menengah. Lily menyalurkan mantra petirnya, melepaskan kekuatan gunturnya. Ia kemudian menggenggam mutiara petir erat-erat di tangannya, mengaktifkan guntur dan kilat dari tubuhnya. Papa. Tiba-tiba, 1000 kilatan petir menyambar keluar dari mutiara petir, melepaskan kekuatan dahsyat begitu muncul di udara, meninggalkan retakan di langit, membelah peti mati hitam dengan energi penghancur. Pertengkaran. Suara ribuan petir yang menyambar peti mati hitam berkumpul menjadi satu hantaman yang memekakkan telinga, menghancurkan lubang-lubang yang tak terhitung jumlahnya, membuat energi mayatnya tak berguna. Bab 2030. Dupa Suci Mayat Hidup. Melihat peti mati hitamnya yang retak dan rusak, Raja Dunia Bawah merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Ia segera mengambilnya kembali, menyembunyikannya di dalam tubuhnya. Ia lalu menatap tajam ke arah Li King Feng dengan tatapan dingin. Bajingan. Dasar aneh. Kau bisa punya kekuatan petir. Kau bisa. Bahkan Raja Api Merah Tua pun gak bisa mengendalikan petir. Raja Dunia Bawah menatap Li King Feng. Meskipun tatapannya membunuh, tatapannya juga dipenuhi kebingungan. Li King Feng berkata dengan nada meremehkan, hanya karena penguasa planet tidak bisa mengendalikan guntur, bukan berarti aku tidak bisa. Hari ini adalah hari kematianmu. Suara Li King Feng sangat mematikan. Dia tidak sabar untuk membunuh Raja Dunia Bawah. Mengambil alih kendali mutiara guntur sekali lagi, King Feng Li menembakkan 1000 petir, masing-masing melesat ke arah Raja Dunia Bawah dengan amarah. Tatapan Raja Dunia Bawah menjadi berat. Meskipun kekuatannya kini setara dengan seorang Saint Master setengah langkah, lebih kuat dari Lily, ia tahu bahwa ia tetaplah seorang kaisar mayat. Tinggal lama di nekropolis Dunia Bawah membuat tubuhnya diselimuti oleh energi mayat, dan akibatnya, guntur dan kilat adalah musuh terburuknya.
Sekali tersambar, bahkan ia akan menderita luka parah. Mata sang kaisar berkilat dingin saat dia mengeluarkan sebatang dupa. Batang dupa itu panjangnya lebih dari 10 cm, tetapi dikelilingi oleh aliran kabut hitam yang tiada habisnya, mengingatkan kita pada hantu dari neraka, begitu menakutkan hingga hampir dapat mencuri jiwa hanya dengan melihatnya sekali. Lily tidak tahan lagi melihatnya. Ia bisa merasakan bahwa itu adalah harta dharma yang kuat, setidaknya mencapai tingkat suci. Tebakan Li Qingfeng benar. Namanya adalah dupa suci mayat hidup, peninggalan seorang santo mayat hidup 100.000 tahun yang lalu. Raja dunia bawah membuka mulutnya dan melafalkan mantra dari era kuno alam semesta. Li Qingfeng telah mempelajari bahasa itu sebelumnya, jadi ia dapat mengenalinya. Namun, mengenai isi mantra tersebut, Lily tidak dapat memahaminya. Pada dasarnya, mantra tersebut tidak jelas dan sulit dipahami. Ditambah lagi, mantra tersebut dipenuhi aura yang mengerikan. Saat Raja Dunia Bawah membaca mantra tersebut, dia mengeluarkan banyak pola tengkorak hitam, menanamkannya ke dalam dupa suci mayat hidup, sehingga mengeluarkan energi dingin yang menusuk tulang dari senjata tersebut. Energi dingin menyebar di atmosfer, membekukan langit dan bumi. Dari sana, muncullah bongkahan es hitam. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, es hitam itu tiba di udara dalam sekejap mata. Yang hitam membekukan ratusan petir dari King Feng Li dan tetap menemui jalan buntu dengan yang lainnya. King Feng tertegun melihat pemandangan itu, matanya dipenuhi ketidakpercayaan. Ini pertama kalinya ia menunjukkan ekspresi seperti itu. Ia bahkan tidak terkejut seperti ini saat bertemu dengan Santo Yin Yang. Namun, pemandangan di depannya saat ini telah melampaui imajinasinya yang paling liar. Es hitam itu ternyata telah membekukan serangan petirnya. Ia belum pernah melihat atau mendengar hal seperti itu. Seolah-olah ia telah menyaksikan sesuatu dari legenda. Bukan hanya King Feng Li yang terkejut, tetapi Sui Lin, Meng Yaosu, dan yang lainnya juga benar-benar tercengang. Sebelumnya, mereka mengira mutiara petir milik Li Qingfeng sudah cukup untuk mengalahkan Raja Dunia Bawah. Kini, mengalahkan Raja Dunia Bawah terasa mustahil. Dupa suci mayat hidup milik Raja Dunia Bawah terlalu kuat, dengan es hitamnya yang mengandung aura suci yang tak terduga. Dupa itu jelas merupakan harta dharma tingkat suci karena mampu membekukan petir secara instan. Tentu saja, alasan utamanya adalah karena kekuatan petir Li Qingfeng terlalu lemah. Serangan itu, paling banter, masih tingkat menengah. Jika ditingkatkan ke tingkat Sein, es hitam itu pasti sudah hancur. Raja Dunia Bawah tertawa terbahak-bahak, berkata dengan dingin, King Feng Li, jangan sombong. Dupa suci mayat hidupku adalah harta dharma tingkat suci. Dupa itu sangat kuat. Aku bahkan tidak akan menggunakannya dalam kondisi normal. Sekarang setelah kau melihatnya, hari ini akan menjadi akhirmu. Raja Dunia Bawah membekukan petir di langit. Ia kemudian mengayunkan telapak tangannya, menghantamkan pukulan berat ke arah Li Qingfeng. Terkejut, Li Qingfeng segera melepaskan tubuh api penyucian fananya, membentuknya menjadi tinju hitam. Dengan cahaya kemasan, tinju hitam itu bertabrakan dengan tinju musuh, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Tubuh King Feng Li terpental pada detik berikutnya, membuatnya berdarah dan pucat. Tatapan mata Li Qingshan membeku saat ia bergumam, apakah ini kekuatan seorang guru hampir suci? Terlalu kuat untuk tubuh api penyucian fanaku. Haruskah aku melepaskan kekuatan api emas? Sambil mengerutkan kening, King Feng Li berpikir keras sejenak, akhirnya memutuskan untuk tidak menggunakan kekuatannya. Karena dia tahu, dia harus menyimpannya untuk Raja Api Merah. Dia akan menghabiskan kekuatannya setiap kali menggunakannya. Li Qingfeng memutuskan untuk menggunakan jari penakluk, teknik yang diajarkan ayahnya, yang juga sangat kuat. Satu jari menghancurkan dunia. Li Lili melancarkan jurus pertama jari sang penakluk, mengulurkan jari telunjuk kanannya dan mengarahkannya ke depan. Seberkas cahaya hijau melesat dari jarinya, membelah udara, dan menyerbu Raja Dunia Bawah dengan ganas. Mata sang Raja Dunia Bawah berkobar penuh amarah saat dia juga mengayunkan jarinya, menembakkan seberkas cahaya hitam, menghantamkannya ke jari hijau milik King Feng Li. Kedua sinar cahaya itu bertabrakan di udara, menimbulkan hantaman yang menggemparkan langit, seketika menciptakan lubang besar di atmosfer, lalu menghilang dengan cepat. Raja Dunia Bawah mengangkat alisnya sambil berkata, aku tidak menyangka teknikmu berada di level teknik jari abadi. Tidak ada penjelasan lain untuk kemampuanmu bertahan dari seranganku. Raja Dunia Bawah menatap Lily dengan tatapan lapar. Ia bisa merasakan bahwa pemuda itu memiliki harta karun yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan tombak pemecah langit di tangannya adalah harta dharma tingkat suci yang pernah digunakan oleh orang suci Yin Yang. Ditambah lagi, teknik yang ia latih berada di tingkat abadi, bahkan lebih kuat daripada milik Raja Dunia Bawah. Namun, Raja Dunia Bawah juga merasakan bahwa Li Qingfeng belum menyelesaikan latihannya.
Energi sejatinya terbatas, yang pada gilirannya membatasi kemampuannya. Akan kutunjukkan seberapa kuat jari gelap Yinku, kata Raja Dunia Bawah dengan dingin. Ia mulai menyalurkan energi mayatnya, memfokuskannya pada jari telunjuk kanannya. Ia mengarahkan jarinya ke depan dan memancarkan seberkas cahaya hitam. Berubah dari energi mayat hidup, cahaya hitam langsung tiba di hadapan King Feng Li dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Dengan perubahan ekspresi, Lili melepaskan jari penakluknya sekali lagi, memancarkan sinar cahaya hijau. Cahaya hijau itu bertabrakan dengan cahaya hitam, tetapi kali ini gagal. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.